Oke, shalom semua, diberkati hari ini, amin. Ada sukacita hari ini, amin. Haleluya, katakan kepada dirimu sendiri, katakan namamu, Gideon, engkau bersukacita hari ini. Katakan namamu sendiri, katakan masing-masing namamu, bersukacitalah hari ini, haleluya. Nah, saya percaya hari-hari saudara kita membutuhkan sukacita Tuhan, karena hanya sukacita Tuhan yang kekuatan kita. Dan malam hari ini saudara, saya diberikan kepercayaan untuk berdiri di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, saya ingin melihat adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk beribadah di tempat ini. Kalau saudara Bapak Ibu tidak berkeberatan, sudah bisa angkat tangannya, kami mau berdoa bersama-sama. Adakah Bapak Ibu baru pertama kali hadir? Ya, tidak ada, terima kasih semua. Semua adalah orang-orang lama di tempat ini. Nah saudara, saya percaya hari ini saudara saya diberikan kesempatan. Sebenarnya hari ini bukan jadwal saya, tapi jadwalnya Pak Gembala. Karena Gembala kemarin kata rencana ada acara di Sintang, tetapi oleh karena sesuatu, karena ada halangan sehingga tidak bisa pergi. Akhirnya ya kita yang menggantikannya. Pagi tadi saudara Pastor Yusak menyampaikan sangat bagus sekali. Dan saya percaya kami semua yang mendengarnya diberkati. Dan malam hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu juga yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dan saya percaya Bapak Ibu hari-hari ini kita membutuhkan Tuhan lebih dan lebih lagi saudara. Saya percaya saudara kita bisa kuat sampai hari ini itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita masih percaya kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan. Dan saya percaya itu bukan karena kekuatan kita, tetapi ada sesuatu kekuatan yaitu Tuhan yang berikan kepada kita. Dan oleh karena itu sudah Bapak malam hari ini Tuhan taruhkan suatu tema dalam hati saya tentang malam hari ini itu tentang apa? Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya saudara, waktu kita pertama kali ikut Tuhan, percaya kepada Yesus, dan sampai hari ini saudara, apa sih membuat kita bisa kuat? Apa sih bisa membuat kita bisa bertahan? Enggak ada lain saudara, adalah hadirat Tuhan yang selalu menyertai setiap orang yang percaya. Tadi lagu saudara lagu ini diciptakan oleh gembala kita saudara. Yang tadi lagu yang terakhir, Roh Kudus, bawalah aku. Saya percaya saudara itulah satu nyanyian kerinduan hati. Roh Kudus. Kita membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita hari-hari ini saudara. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita. Untuk menguatkan kita. Untuk menghibur kita. Dalam segala keadaan kita yang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin kita mengalami masalah. Kita mengalami beban yang berat. Kita mengalami tantangan. Kita mengalami peperangan dalam kehidupan kita. Siapa pribadi yang bisa menolong kita? Hanya Roh Kudus. Nah oleh karena saudara Bapak Ibu hari ini. Roh Kudus adalah Roh Tuhan sendiri. Alkitab katakan bahwa hadirat Allah adalah manifestasi daripada Roh Kudus itu sendiri dalam kehidupan kita. Dan saya percaya dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap ibadah kita, dalam perjumpaan kita, doa kita, penyembahan kita, yang kita rindukan apa saudara? Hadirat Roh Kudus memenuhi hidup kita. Nah waktu kita mengalami hadirat Tuhan saudara, wah itu luar biasa. Tadi kami cerita saudara, bagaimana awal mula kita pertama-tama Ibu Gembala dipanggil Tuhan di kota ini saudara. Saya percaya itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi kekuatan Roh Kudus yang membawa mereka sampai hari ini. Sehingga melahirkan kita semua di tempat ini. Dan salah satu adalah saya sendiri dilahirkan di tempat ini Bapak Ibu. Dan sampai hari ini saya mesti bertahan oleh karena kasih karunia Tuhan. Ini adalah satu buah yang Tuhan berikan kepada gembala kita. Karena mereka mau menyerahkan hidupnya taat kepada suara Roh Kudus. Nah malam hari ini saudara, saya ingin menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan. Dan saya rindu saudara hari-hari ini kita, dalam kehidupan kita apa? Kita harus mengalami hadirat Tuhan. Dalam setiap dimanapun kita berada, kita mengalami hadirat Tuhan. Kenapa? Betapa pentingnya kekristenan kita saudara. Kalau kita tanpa mengalami hadirat Tuhan itu sendiri, manifestasi hadirat Tuhan itu sendiri saudara, kita tidak akan menyerah kuat dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa bertahan dalam kehidupan kita. Kenapa? Dunia begitu kuat, menarik setiap orang-orang yang percaya hari-hari ini. Dunia sedang bekerja begitu keras. Alkitab katakan iblis akan berusaha membawa dan menarik semua anak-anak Tuhan supaya mereka tidak lagi percaya. Dengan apa? Dengan kekecewaan, dengan masalah dan segala apapun dalam kehidupan mereka. Nah oleh saudara kita belajar pada suatu firman Tuhan tentang Daud saudara. Kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 84 ayat ke-10 dikatakan di sana. Mazmur 84 ayat 10 sampai yang 11 dikatakan, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai,
kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Ini satu nyanyian, ini satu jeritan Daud. Alkitab katakan lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Ini luar biasa, saudara. Daud adalah orang yang luar biasa yang Tuhan pakai. Dia adalah seorang nabi, dia adalah seorang raja, dia adalah seorang prajurit, dia adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan. Dan saya percaya kita banyak belajar dari Daud. Daud terkenal dengan apa? Nyanyian Mazmur dia, saudara Bapak Ibu. Nah, oleh saudara malam hari ini, saudara, kita belajar kepada pribadi Daud. Kenapa Daud begitu memiliki kerinduan kepada Tuhan? Dia berkata bahwa aku merindukan Tuhan lebih dari segalanya. Bahkan dia katakan, aku bangun pagi mendahului penjaga. Kenapa? Dia ingin berjumpa dengan Tuhan. Dia ingin merenungkan kebaikan Tuhan. Ia ingin merenungkan Taurat Tuhan untuk kehidupannya. Kenapa? Alkitab katakan, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Nah, hari ini saudara, berapa besar kerinduan kita dengan hadirat Tuhan. Berapa besar kerinduan kita ingin berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Kekristenan saudara hari ini banyak diserongkan. Kenapa? Mereka tidak lagi fokus kepada Tuhan, tapi mereka fokus kepada apa? Keinginan dan kebutuhan mereka. Padahal Tuhan ingin setiap anak-anaknya apa? Dekat dengan Tuhan. Bapak, saudara, di dunia ini, saudara, bapak yang jahat aja, dia pengen selalu dekat dengan anak-anaknya. Apalagi bapak di surga, dia pengen apa? Bersekutu dengan anak-anaknya. Nah, oleh karena saudara hari ini, kita belajar dari Daud. Bahwa Daud berkata, aku lebih rindu kepada Tuhan. Lebih baik satu hari. Bahkan lebih baik 1 jam bersama Tuhan daripada 1000 hari aku di luar sana. Lebih baik 1 jam saya bisa berada dalam hadirat Tuhan daripada saya melakukan hal-hal di luar sana yang tidak ada artinya, saudara. Nah, oleh saudara Bapak Ibu malam hari ini, betapa Tuhan mau inginkan kita hari-hari apa? Tinggal di dalam hadiratnya. Kenapa? Hadirat Tuhan ada luar biasa, saudara Bapak Ibu. Nah, oleh kalau saudara, bagaimana kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan? Saya percaya semua orang pengen masuk dalam hadirat Tuhan. Semua orang pengen ingin apa? Menyembah Tuhan. Semua orang pengen apa? Dekat-dekat dengan Tuhan. Saya percaya waktu saudara pertama kali bertobat dan dibaptis lahir baru, wah itu luar biasa Bapak Ibu. Saya percaya saudara pasti punya kerinduan luar biasa. Ingin selalu dekat dengan Tuhan, ingin baca Alkitab, ingin bersaksi. Semua itu Tuhan taruhkan hati kita. Kenapa? Karena itulah pemberian Tuhan. Ayat tadi bagus sudah Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 84 ayat yang keberapa itu saudara dikatakan apa? Bahwa Tuhan adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Nah saudara Bapak Ibu, Tuhan berikan kasihnya kepada kita. Dia berikan kemuliaannya kepada kita. Waktu kita pertama kali bertobat, Tuhan berikan kasihnya. Alkitab katakan dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan bahwa pengharapan kita tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah sudah dicurahkan dalam hati kita, yaitu Roh Kudus. Nah setiap orang yang ada Roh Kudus, saya percaya saudara, dia punya kerinduan kepada Tuhan luar biasa. Nah oleh saudara Bapak Ibu pada hari ini, Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kita lebih benar, lebih baik daripada orang lain. Tapi saya percaya ada korban yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Siapa itu? Darah Yesus. Darah itu yang sudah dicurahkan di atas kayu salib supaya kita apa? Diperdamaikan kepada Tuhan. Darah Yesus dicurahkan di salib apa? Untuk memperdamaikan kita yang berseteru pada awalnya. Oleh karena dosa kita, Alkitab katakan kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Oleh karena dosa, Alkitab katakan kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Tetapi Tuhan mengembalikan kembali apa? Lewat darahnya dicurahkan. Nah saudara Bapak Ibu luar biasa. Kalau kita bisa melihat itu semua saudara, betapa siapa kita ini Bapak Ibu. Kita adalah manusia pendosa. Kita adalah manusia yang harusnya binasa. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Dia mau mengangkat hidup kita. Supaya apa? Masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Nah oleh sebab Bapak Ibu hari ini, Alkitab katakan dalam Ibrani 10 ayat 19 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Alkitab mengatakan bahwa oleh darah Yesus kita penuh keberanian apa? Masuk ke tempat kudusnya. Dibutuhkan apa saudara? Keyakinan iman yang teguh.
Nah oleh saudara Bapak Ibu hari ini, saudara jangan sungkan-sungkan datang kepada Bapa. Jangan sungkan-sungkan kita menyembah Bapa. Kenapa? Karena kita sudah dilayakkan dan dibenarkan. Kita masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Nah saudara Bapak Ibu, kalau kita masuk ke hadirat Tuhan, nggak ada kata-kata yang bisa kita perbuat saudara. Yang ada hanya apa? Seperti lagu Andi, hanya air mata. Hanya sukacita. Kadang-kadang kita di hadirat Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mungkin nggak bisa berkata, kita hanya diam, bahkan menangis. Saudara, Tuhan mau memberikan itu kepada setiap pribadi kita. Berapa banyak hari ini itu sudah kita lewatkan di depan kita. Kita menjadi orang Kristen yang biasa aja. Kita beribadah hari Minggu. Kita mungkin melakukan aktivitas kehidupan kita hari-hari. Tetapi kita kurang memperhatikan bahwa Tuhan setiap waktu dan setiap saat menyediakan hadiratnya menyertai kita. Kenapa saudara Bapak Ibu? Itulah kebahagiaan yang bisa kita nikmati dalam kehidupan kita. Mungkin saudara punya uang, mungkin saudara punya jabatan, mungkin saudara punya banyak hal di depan saudara. Tetapi saudara, waktu saudara masuk dalam hadirat Tuhan, semuanya itu tidak ada artinya. Alkitab katakan emas, perak dan permata tidak kuinginkan. Ada lagu itu, Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ada lagu sambungnya apa? Emas dan perak permata tidak kuinginkan. Kita hanya inginkan Bapa. Nah oleh saudara Bapak Ibu hari ini, mari kita menyadari hari-hari Tuhan mau kita kembali ke dalam kemuliaan Tuhan. Kenapa? Kekersinan kita tanpa kita mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, maka kekersinan kita akan mudah tergeser. Saya sampai hari ini bisa ada itu kenapa? Karena saya berusaha, karena saya berkomitmen. Seperti kata Pastor Yusak tadi, menabur terus. Mungkin hari ini kita bisa belum dapat, mungkin hari ini kita belum bisa mengalami sesuatu. Tapi kita terus bangun hidup kita. Kita terus bangun penyembahan kita, doa kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Sampai kita apa? Setiap waktu kita mengalami hadirat Tuhan. Kenapa Alkitab katakan di hadirat Tuhan kita bisa mengalami sukacita yang luar biasa. Nah oleh saudara Bapak Ibu hari ini saya percaya Tuhan sudah menyediakan itu semua bagi kita. Supaya apa? Supaya kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Di dalam Yehezkiel saudara Bapak Ibu tertulis dalam Yehezkiel 47. Bahwa Roh Kudus, Roh Allah itu seperti air yang mengalir dari bait suci. Terus mengalir. Di mana air mengalir itu saudara lewat, semua pohon-pohon, semua tumbuh-tumbuhan akan mengalami hidup. Ikan yang mati tiba-tiba apa? Waktu dialirkan aliran air itu apa? Mengalami hidup. Nah hari ini saudara berapa banyak kita mengalami kematian iman kita. Seperti dikatakan berapa tahun lalu gembala kita bahwa banyak ikan yang sedang apa? Mati. Kenapa? Imannya mati. Kenapa? Karena itu dunia sedang membawa itu semua kepada kematian. Tetapi satu hal yang ada membawa kita ke kehidupan apa? Aliran sungai hadirat Roh Kudus. Kalau kita masuk ke dalam sungai itu saudara Bapak Ibu, wah Alkitab katakan ikan yang mati akan hidup. Pohonnya mungkin sudah mulai kering, akan mengalami kehidupan kembali. Supaya apa? Supaya bisa berbuah dan bertumbuh, supaya bisa nikmati orang lain. Dan saya percaya saudara, kalau kita hidup dalam hadirat Tuhan, ada aliran-aliran Roh Kudus yang akan mengalir hati kita apa? Semuanya akan dihidupkan kembali. Potensi kita akan dihidupkan kembali. Semangat kita akan dihidupkan kembali. Iman kita akan dihidupkan kembali. Harapan kita akan dihidupkan kembali. Kenapa? Karena di dalam hadirat Tuhan, itu banyak hal yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Dan semua itu gratis Bapak Ibu. Darah Yesus menjamin hari itu. Tetapi apa dikatakan Alkitab saudara Bapak Ibu? Bahwa Alkitab pernah berkata gini. Bahwa mereka enggan datang kepadaku. Padahal Tuhan sudah sediakan itu semua bagi kita. Gratis. Kapanpun, dimanapun saudara. Tuhan mau setiap kita berjumpa dengan Tuhan. Tapi kenapa banyak waktu kita buang begitu aja sia-sia. Kita diberikan waktu 24 jam di hidup kita. Berapa banyak kita bisa menikmati di hadirat Tuhan. Kita bisa sibuk bekerja. Kita sibuk mencari uang. Kita sibuk bahkan melayani. Tetapi kita tidak sibuk. Kita datang duduk diam. Sujud di kaki Tuhan. Waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan saudara Bapak Ibu. Di situ kita akan mengalami sesuatu luar biasa. Di Alkitab saudara Bapak Ibu. Yesus waktu masa hidupnya. Dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan. Pagi-pagi benar Yesus bangun. Dia naik ke bukit, dia berdoa.
Untuk apa? Untuk dia mengalami hadirat Bapa. Nah, Yesus berkata, di dalam hadirat Tuhanlah dia dimuliakan. Nah, hari ini Bapak Ibu, mari. Berapa sibuknya kita dalam hari-hari kita hari-hari ini? Berapa sibuk dalam pekerjaan kita? Berapa sibuk dalam pelayanan kita? Apakah kita pernah memikirkan bahwa kita membutuhkan hadir Tuhan di depan kita? Nah, ada beberapa hal saudara yang dapat kita dapatkan di dalam hadirat Tuhan. Hal yang pertama saudara Bapak Ibu, apa yang kita dapatkan dalam hadirat Tuhan? Dan saya percaya dengan ini sudah akan membawa kita semangat. Saya akan berusaha dan saya akan terus masuk dalam hadirat Tuhan. Supaya apa? Saya akan mengalami beberapa janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, hal yang pertama dikatakan dalam Lukas 9 ayat 32 dikatakan. Lukas 9 ayat 32. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Nah, waktu Petrus bersama-sama Yesus bersama murid-muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dia naik ke gunung, ke bukit saudara. Mereka berjumpa dengan kemuliaan Tuhan. Tiba-tiba waktu Yesus berdoa, Yesus berubah wajahnya, kemuliaan Tuhan turun. Sehingga apa? Alkitab catat bahwa mereka tertidur. Saya percaya saudara, mereka bukan tidur secara fisik, tetapi mereka tidur dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Tiba-tiba ada 2 orang itu Elia dan Musa saudara datang menghampiri Yesus di sana. Dan mereka bercakap-cakap. Dan apa yang terjadi waktu Petrus bangun? Katakan apa? Guru, betapa bahagianya kami di tempat ini. Waduh, luar biasa. Betapa bahagianya kami guru ada di tempat ini. Di mana? Di hadirat Tuhan. Di dalam kemuliaan Tuhan ada kebahagiaan. Amin Bapak Ibu. Saudara, kebahagiaan itu nggak bisa dibeli. Alkitab katakan Yusak berkata, kita ingin mencari damai. Damai, Alkitab katakan dunia memberikan damai, tapi dunia punya damai tidak baik. Tetapi damai dari Tuhan, itulah akan membawa kebahagiaan. Maka Petrus berkata, Guru, betapa bahagianya kami di tempat ini. Saudara, kalau saudara ada di hadirat Tuhan, saudara nggak bisa berkata-kata. Saudara bisa merasakan kebahagiaan. Mungkin saudara punya masalah. Mungkin kita punya pergumulan, mungkin kita banyak hal yang terjadi kepada kita. Tetapi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Yang ada kita tinggal kebahagiaan. Kita mengalami kebahagiaan Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak. Enggak ada permintaan di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Di dalam hadirat Tuhan enggak ada permintaan. Yang ada hanya apa? Syukur, sujud kepada Tuhan. Nah, kalau kita bisa menikmati sudah Bapak Ibu, itulah kekersinan yang Tuhan mau bangun hari-hari ini. Supaya apa? Kita mengalami kebahagiaan. Nah, hal yang pertama saudara, apa yang kita dapatkan dalam hadirat Tuhan? Kita akan mengalami apa? Ketenangan, kedamaian, dan sukacita dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya ini nggak bisa dibeli dengan kekuatan kita. Mungkin kita banyak melayani, bisa bagus. Kita melayani juga bagus. Melakukan aktivitas lainnya juga bagus. Tetapi yang paling penting Alkitab katakan, duduk diam, alami hadirat Tuhan. Seperti Maria, Bapak Ibu. Marta sibuk melayani. Tetapi satu hal yang Tuhan katakan, Maria memberikan terbaik apa? Dia mengalami hadirat Tuhan. Kenapa? Di hadirat Tuhan kita bisa mengalami kebahagiaan. Nah, oleh sebab Bapak Ibu hari ini, mari. Tuhan sudah sediakan semuanya bagi kita. Nggak ada yang menghalangi kita Bapak Ibu untuk kita datang mengalami hadirat Tuhan. Kita semua sudah dibenarkan, Alkitab katakan. Darah Yesus itu menguduskan kita. Seberapa dosa kita sudah Bapak Ibu. Kalau kita datang kepada Tuhan, minta ampun dan kita berlutut di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menghampiri kita. Karena dia Bapa yang baik dan sungguh mengasihi kita. Nah, Alkitab katakan saudara dalam Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nikmat. Waduh, saudara Bapak Ibu. Sukacita Tuhan itu gak bisa dibeli. Gak bisa dibeli dengan apapun dalam kehidupan kita. Itu Tuhan berikan gratis. Bahkan Alkitab katakan Tuhan memberikan kenikmatan dalam diri kita. Wah, saudara, nggak bisa dibayangkan kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan itu. Sungguh bahagia seperti Petrus katakan. Alangkah bahagianya kami berada di sini. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu?
Justru kadang-kadang orang enggan datang kepada Tuhan. Kadang-kadang kita sibuk sendiri, kita susah-susah sendiri, kita banyak melakukan aktivitas kita sendiri. Kita tidak memperhatikan bahwa kita membutuhkan setiap waktu dan setiap saat membutuhkan hadirat Tuhan. Kenapa? Sebab di hadirat Tuhan itu apa? Akan memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada kita. Nah, oleh sebab Bapak Ibu, saya percaya malam hari ini Tuhan berkata bahwa di dalam Yesaya 30 ayat 15. Ini saya mau katakan tuh. Alkitab tadi saya katakan di sini. Yesaya 30 15. Ayat ini bagus sekali Bapak Ibu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kalau kita lanjut selanjutnya saudara. Oh, mereka lebih apa? Mereka mengandalkan kuda mereka. Mereka mengandalkan kekuatan mereka. Nah, berapa banyak hari ini saudara, kita enggan datang kepada Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan. Kita lebih usaha dengan kekuatan kita, kemampuan kita, skill kita. Sehingga kita berusaha dengan kekuatan kita, hasilnya minim. Justru kita akan capek. Seperti kayak kalau saudara baca ayat selanjutnya saudara, mereka mengandalkan kuda dan semuanya saudara, tetapi semuanya tidak akan berhasil. Tetapi kalau kita duduk diam, tenang, dan bertobat dan percaya, disitulah terletak apa? Kekuatan kita. Di mana? Di hadirat Tuhan. Nah, saya percaya itu Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tetapi Alkitab katakan, tetapi kamu enggan. Nah, berapa banyak hari ini kita enggan datang kepada Tuhan. Kita enggan untuk masuk hadirat Tuhan. Para Tuhan sediakan, Tuhan Alkitab katakan bahwa sepanjang hari Dia menunggu kita. Alkitab katakan Nabi Yesaya, sepanjang hari Dia menunggu kita untuk datang kepada Dia. Kalau seorang bapak, saudara, bagaimana saudara kalau setiap hari bapak kita tunggu, anak kita kok nggak datang-datang. Setiap hari dia datang nunggu anakku, mana anakku? Anak kita sibuk, semua sibuk. Tidak pernah datang kepada bapaknya, begitu juga Bapak di sorga. Dia sedang menantikan kita untuk duduk diam, menantikan Bapa di hadiratnya. Nah saudara, di hadirat Tuhan ada ketentraman, ada sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Nah hal yang kedua saudara, apa yang kita alami saat kita mengalami hadirat Tuhan dan tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita buka di dalam ayat firman Tuhan. Di dalam 2 Samuel 6 ayat 11 dikatakan di sana. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Nah saudara, kalau kita baca ayat ini saudara Bapak Ibu, bagaimana tabut itu saudara waktu mereka mau dibawa ke Yerusalem tidak bisa. Kenapa? Karena ada korban yaitu Usa. Sehingga apa? Dia nginap 3 bulan di rumah itu. Sehingga apa? Alkitab katakan selama 3 bulan di mana tabut Allah ada, keluarga Obed-Edom diberkati luar biasa. Sehingga berita itu didengar oleh Daud. Maka Daud memerintahkan mereka supaya mereka mengambil itu tabut. Supaya apa? Dibawa ke Yerusalem. Nah tabut bicara apa saudara? Tabut itu perjanjian Tuhan. Nah tabut itu bisa berarti apa? Hadirat Tuhan Bapak Ibu. Di mana ada kebenaran, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada kebenaran, di situ ada roh Allah yang memerdekakan. Nah saya percaya tabut Allah bisa melambang apa? Hadirat Tuhan. Di mana hadirat Tuhan sudah Alkitab katakan keluarga Obed-Edom diberkati. Saya percaya sampai hari ini saudara, kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan, kita percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan pasti memberkati kita, amin. Tuhan berkati kita. Sekalipun dalam kehidupan kita ada usaha, ada hal yang terjadi. Saat kami cerita saudara, bagaimana awal mulanya kita merintis gereja ini sudah Bapak Ibu. Dengan apa yang Tuhan sudah berkati kami. Sekalipun kadang-kadang kita makan Indomie, tapi Indomie itu rasanya lezat sekali. Kenapa? Karena tinggal dalam sukacita Tuhan. Kita berada dalam hadirat Tuhan. Sekalipun kita makan apa? Kalau dulu tuh ada hakoi apalagi. Oh itu loh, saya belum pernah makan haji dulu. Saya belajar di sana saudara. Waktu kita masih di Melaya, wah itu orangnya ramai saudara. Sempit, manusia begitu banyak bersama penggembala. Kami tinggal sama-sama, manusia belasan, rumahnya 4 kali berapa itu saudara. Bukan 2 lantai, 1 lantai setengah. 1 kamar untuk gembala bersama anak-anaknya, setengah lantai untuk kami berapa orang itu saudara Bapak Ibu di atas. Kami tinggal bersama-sama saudara Bapak Ibu.
Itu tidurnya ada kaplingnya, ini kapling Gideon, ini kapling Ahon, ini kapling Rudi, ini kaplingnya Edi Susanto yang almarhum. Ini ada kaplingnya David. David anak penetua loh, itu sama-sama kami dulu Bapak Ibu Saudara. Semua punya kapling kalau udah malam, tapi kalau siang simpan lagi itu kaplingnya Saudara. Tetapi Saudara kita mengalami kebahagiaan. Kenapa? Di rumah itu ada hadirat Tuhan. Sekalipun makan ikan asin, ada sukacita. Sekalipun makan bubur bayam, ada sukacita. Kau dulu luar biasa sukacita. Kalau sekarang nggak tahu, masih bisa nggak ya? Dulu kita sukacita senang aja. Mungkin si Ipong tuh saksi juga sudah sering juga main ke rumah saudara kita. Tapi kenapa? Karena di rumah itu ada hadirat Tuhan. Wah luar biasa Bapak Ibu. Ada satu teman kita namanya Benny. Dia tuh bertobat. Datang ke rumah. Waktu itu gembala masih berdoa atau gimana. Karena hadirat Tuhan itu saking kuatnya saudara. Sampai nembus dinding keluar menjamah saudara kita Benny. Akhirnya apa? Dia bergetar, dia bergegar di rumah sendiri saudara. Kenapa? Hadirat Tuhan itu begitu kuat menjamah dia. Sehingga apa? Dia bertobat. Nah di mana hadirat Tuhan itu saudara? Kita akan mengalami berkat Tuhan. Maka saudara jangan takut. Kalau kita tinggal hadirat Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Pasti Tuhan berkati, itu janji Tuhan kok. Nah, selanjutnya saudara, yang ketiga. Kalau kita tinggal hadirat Tuhan saudara, ketiga apa? Ada perlindungan. Mungkin ada orang berniat jahat kepada kita. Mungkin ada orang merancangkan rancangan yang jahat. Seperti saudara Ono tadi apa? Orang apa? Mereka-reka yang jahat kepada kita. Tetapi Tuhan mereka yang baik kepada kita. Itu kenapa saudara Bapak Ibu? Karena ada hadirat Tuhan. Kita buka firman Tuhan saudara. Yang terambil dalam Samuel 19. 1 Samuel 19. Ini kisah Daud saudara Bapak Ibu. Setelah Daud melarikan diri dan luput. Sampailah ia kepada Samuel di Rama. Dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel. Dan tinggallah mereka di Nayot. Nah waktu Daud saudara Bapak Ibu. Dia dikejar oleh Saul. Karena mau dibunuh saudara. Tapi Daud sudah lari kemana? Dia lari kepada Samuel, seorang nabi di Rama, di Nayot. Gembala pernah khotbah, Nayot artinya apa? Rumah Tuhan atau hadirat Tuhan. Nah waktu Daud mengalami masalah, waktu Daud mengalami ancaman, dia tidak lari kemana? Dia tidak lari kepada orang pintar, orang kuat. Tapi dia lari, dia hadirat Tuhan. Di mana ada Samuel bersama rombongan para nabi di sana, saudara. Akhirnya apa saudara? Saul mengutus orang-orangnya untuk menangkap Daud. Akhirnya diutus satu rombongan. Akhirnya apa? Datang ke sana. Mereka tidak bisa dijamah. Akhirnya satu rombongan itu dijamah Tuhan dan dipenuh Roh Kudus. Akhirnya lagi Saul mengutus satu rombongan lagi. Sampai 3 rombongan. Semua dijamah Tuhan dan dilawat Tuhan. Yang tadinya ingin membunuh, tetapi Tuhan membawa mereka untuk mengalami Tuhan. Yang terakhir saudara, datang Raja Saul sendiri saudara Bapak Ibu. Akhirnya Saul datang ke sana, dia nanya di mana Daud. Oh Daud ada di sana di Rama bersama Samuel. Akhirnya datang ke sana. Akhirnya apa saudara yang terjadi? Saul juga dilawat Tuhan. Saul juga dipulihkan di sana saudara. Alkitab katakan Saul dilawat Tuhan apa? Semalam-malaman sampai tidak pakai baju saudara. Semua dilawat Tuhan. Nah artinya saudara, di dalam hadirat Allah ada proteksi Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang yang melakukan hal-hal yang jahat kepada kita. Mungkin ada orang yang melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Tetapi karena kita tinggal dalam hadirat Tuhan, maka hal-hal yang baik, yang jahat tidak akan pernah mengenai kita. Kenapa? Karena Tuhan melindungi kita. Amin saudara. Karena Tuhan adalah melindungi kita. Maka sudah Bapak Ibu jangan takut dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang yang berniat jahat kepada kita. Ada merancangkan hal-hal yang jahat. Tapi kalau kita orang benar, kita tinggal menghadirat Tuhan, itu tidak akan pernah bisa menyentuh kita. Makanya gembala punya statementnya bagus. Jangankan iblis masuk, berpikir aja sudah hancur. Nah itu iman yang sudah dibangun dalam kehidupan kita. Makanya jangan takut kepada Tuhan, apalagi takut sama setan. Siapa sih yang masih takut sama setan? Saya masih banyak lihat tahu setan. Kalau ada orang kerasukan, ayo doakan, tidak berani. Itu Pak Pendeta, Pak Gideon. Takut saudara, kenapa? Masih takut sama setan. Nah ini bukan setan, Saul itu, tapi memang dia rasul ke setan. Tetapi Alkitab katakan bahwa Tuhan melawat dan melindungi mereka. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada perlindungan.
Mungkin orang melakukan sesuatu yang tidak baik, merancangkan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Tapi kalau kita tinggal menghadap Tuhan, justru kita akan menerima berkat. Amin, saudara Bapak Ibu. Nah, itu selanjutnya saudara, yang terakhir, yang selanjutnya, yang keempat. Apa yang kita alami kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan? Nah, kita buka dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan apa? Berani. Nah saudara, hal yang keempat, apa yang terjadi kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan? Tuhan akan memberikan keberanian kepada kita. Mungkin kita merasa kita orang kecil. Mungkin kita merasa orang yang tidak berguna. Oh, saya dari orang kampung. Oh, saya tidak punya pendidikan. Oh, saya tidak punya titel. Saya tidak punya keberanian. Tetapi Alkitab katakan, kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan dan kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Alkitab katakan, maka Tuhan akan memberi apa? Keberanian kepada mereka. Seperti Daud. Walaupun dia masih kemerah-merahan, kecil dianggap mereka, tetapi Daud dengan penuh keberanian, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Nah saudara Bapak Ibu, roh Tuhan dari kita itu lebih besar. Maka Alkitab katakan, kalau kita tinggal menghadirat Tuhan, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan berani memberitakan Injil. Kita berani menyatakan kebenaran kepada orang lain. Kenapa? Karena dalam diri kita ada kuasa Tuhan. Nah contohnya saudara, dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dikatakan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai apa? Pengikut Yesus. Para imam-imam, petinggi-petinggi Israel, mereka lihat keberanian Petrus dan Yohanes. Alkitab katakan mereka tidak terpelajar. Mereka bukan orang terkenal, orang nelayan, tetapi mereka dengan kagum bahwa mereka punya keberanian untuk menyatakan kuasa Tuhan dan beritakan kepada mereka. Alkitab katakan, siapa mereka? Mereka adalah murid daripada Yesus. Nah, saudara Bapak Ibu, hari ini Tuhan kalau dalam diri kita, kita akan berikan keberanian. Jangan takut. Mungkin hari ini saudara takut masa depan kita, takut usaha kita takut dengan apa yang kita sedang alami hari ini. Tapi kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, saudara Bapak Ibu, saya percaya tiba-tiba ada suatu kebangkitan dalam diri kita. Ada kekuatan, ada keberanian yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa? Tuhan mengurapi kita. Kalau dulu pernah saya dengar gini ya saudara, urapan apa? Urapan cecak diurapi menjadi dinosaurus. Ya, cecak kan kecil, tapi waktu diurapi oleh Tuhan, tiba-tiba jadi apa? Bisa telan truk. Itu apa? Cecak saudara. Nah sama kita, mungkin kita kecil, kita tidak terpandang, kita tidak terpengaruh, bukan orang siapa-siapa. Tetapi kalau kita ada roh Tuhan dan tinggal dalam hadirat Tuhan, saya percaya ada keberanian untuk kita menyatakan kuasa Tuhan. Amin. Nah oleh saudara Bapak Ibu, betapa pentingnya saudara kita tinggal selalu dalam hadirat Tuhan. Nah yang selanjutnya saudara, saya minta para pemusik bisa naik ke atas. Kita buka dalam Yesaya 40 ayat 29, dikatakan di sana, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang letih, yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan keturunan taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita lihat saudara, apa yang kita alami. Hal yang keempat saudara. Hal yang kelima saudara, kita akan mengalami kekuatan yang baru setiap waktu, setiap hari. Alkitab katakan, setiap hari selalu mengalami kasih setiap Tuhan. Setiap hari mengalami kekuatan yang baru. Mungkin hari ini kita sudah lemah. Mungkin secara, kalau pernah hamba Tuhan berkata siapa? Mungkin baterai kita sudah lowbat. Baterai kita sudah lemah. Tapi waktu kita masuk hadirat Tuhan, kita dicas kembali. Alkitab katakan Tuhan beri kekuatan yang baru. Sehingga apa? Kita akan seperti burung raja wali. Yang terbang naik terus tinggi dan tinggi saudara. Mengatasi apa? Mengatasi awan. Mengatasi segala angin dan badai. Nah oleh saudara Bapak Ibu, betapa pentingnya kalau kita ingin mengalami sesuatu dan kekuatan Tuhan. Enggak ada cara lain saudara. Enggak ada jalan pintas. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Duduk diam di dalam hadirat Tuhan.
Seperti dikatakan tadi, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan seperti burung raja wali yang terus terbang tinggi. Dan saya percaya saudara, setiap pribadi kita hari-hari ini akan terus terbang tinggi. Nah, di dalam Alkitab Mazmur 84 kalau nggak salah, orang yang berjalan tidak akan pernah tidak menjadi lelah. Mereka tidak akan pernah menjadi lelah. Kenapa? Karena mereka sedang menuju ke arah Sion. Nah, kalau kita di dalam kehidupan kita hari-hari ini saudara, arah kita kemana? Kita sedang mengarah kita kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan orang yang arahnya kepada Tuhan, dia tidak akan menjadi lemah, tetapi dia akan semakin kuat dan semakin kuat. Nah, kenapa saudara hari ini kekristenan kita semakin lemah? Kenapa kita semakin hari semakin tidak berdaya? Karena kita tidak tinggal di dalam hadirat Tuhan. Baterai kita sudah lowbat. Baterai kita mungkin sudah drop. Maka ini perlu diisi kembali, dicas. Di mana kita ngecas? Di hadirat Tuhan. Koneksi dengan Tuhan. Alami hadirat Tuhan secara pribadi. Mungkin saudara bisa ditumpang tangan, saudara bisa didoakan, jatuh dan rebah. Tapi itu tidak akan lama. Tetapi akan membawa saudara kuat, saudara bangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Alami Tuhan secara pribadi dimanapun saudara Bapak Ibu. Di rumah, di ladang, di mana lagi, mungkin di kebun atau di mana, di motor, di mobil. Atau di mana, bahkan sekalipun di WC saudara sedang duduk, saudara bisa menyembah Tuhan dimanapun berada. Saudara bisa mengalami hadirat Tuhan. Saudara bisa mengalami suatu kekuatan yang baru. Dan saya percaya kalau itu kita alami dalam hidup kita, kita tidak akan pernah menjadi orang yang kecewa kepada Tuhan. Kita akan semakin kuat dalam Tuhan. Sekalipun kita ada tantangan, mungkin kita ada banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kita. Saya percaya semua kita punya masalah. Hidup kita punya masalah. Tetapi bukan masalah itu yang Tuhan mau. Tapi Tuhan mau ada kehidupan Tuhan dalam diri kita. Kita bisa mengatasi itu semua, saudara Bapak Ibu. Amin saudara. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir sekali. Yang keenam, kita buka firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-17. Apa saudara kalau kita mengalami hadirat Tuhan? Ayat yang ke-17 dikatakan, Kisah Para Rasul 22 ayat 17. Sesudah aku kembali ke Yerusalem, dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Ayat 18, aku melihat dia yang berkata-kata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Nah, ini saudara berbicara tentang apa? Paulus, saudara, dia bertobat, dia datang ke Yerusalem, sudah dijamah Tuhan, dia mengalami lahir baru saudara. Akhirnya Tuhan berbicara langsung. Waktu dia sedang berdoa menyembah Tuhan di bait Allah, tiba-tiba roh Allah meliputi dia. Hadirat Tuhan turun atas siapa? Paulus. Sehingga Tuhan berkata, Paulus, engkau harus apa? Pergi ke bangsa-bangsa. Karena orang Yahudi tidak akan menerima kesaksian kamu. Nah saudara, apa yang kita alami dalam hadirat Tuhan? Kita akan apa? Mendengar suara Tuhan. Penting sekali Bapak Ibu dalam kehidupan kita mendengar suara Tuhan. Di mana? Di dalam hadirat Tuhan. Tadi kami cerita bagaimana Ibu Gembala secara manusia mungkin gak mau datang ke Pontianak. Tetapi karena dia mengalami hadirat Tuhan, tiba-tiba ada suara datang kepada dia. Pergilah anakku, aku menyertai engkau. Saudara, dalam kehidupan kita ada tantangan. Mungkin secara manusia kita tidak bisa menghadapi apa yang kita sedang hadapi. Tapi waktu kita datang ke hadirat Tuhan, karena Tuhan itu berbicara kepada setiap pribadi kita. Dan itu yang kita butuhkan hari-hari ini, suara Tuhan. Secara pribadi. Kalau kita mendapatkan itu saudara, saya percaya. Mungkin dunia sedang bising dalam kehidupan kita. Mungkin ada banyak kata-kata yang kepada kita. Tapi kalau kita datang dalam hadirat Tuhan, Tuhan datang memberikan suaranya kepada kita. Nah suara itulah yang akan membuat kita bahagia. Suara itu akan membuat kita apa? Kuat dan teguh. Dan kita harus tetap kuat dan pegang suara Tuhan itu. Nah oleh sudah Bapak Ibu hari ini mari. Enggak ada tempat lain yang aman di dunia ini. Hanya di hadirat Tuhan. Kalau Paulus bisa mengalami hal seperti itu. Ada satu kejadian lagi, Petrus. Waktu Petrus sedang berdoa, tiba-tiba kuasa ilahi turun atasnya. Dia katakan tiba-tiba dia berikan penglihatan. Tiba-tiba ada banyak seperti layar turun di atas, di semua binatang yang tidak boleh dimakan semua keluar. Ada cunyu, apalagi
Pokoknya semua yang gak boleh makan, keluar semua layar. Lalu Tuhan ngomong apa? Hai Petrus, potonglah dan makanlah. Sampai 3 kali turun naik itu layar, saudara Bapak Ibu. Tiba-tiba apa? Tuhan apa? Angkat kembali layar. Akhirnya apa? Petrus bertanya-tanya, apa maksudnya saudara Bapak Ibu? Nah rupanya apa? Petrus sedang diutus Tuhan untuk apa? Untuk berjumpa dengan apa? Cornelis. Cornelis bukan orang Yahudi. Pada masa itu orang Yahudi nggak boleh ketemu orang-orang di luar Yahudi. Nggak boleh bersekutu orang Yahudi. Nah apa dikatakan Tuhan? Apa dikatakan halal oleh Tuhan? Kamu tidak boleh katakan haram. Artinya kalau orang berkata, kamu nggak boleh bergaul dengan dia. Karena dia orang fasik, orang kafir. Tetapi Tuhan katakan, pergi ke sana. Karena aku mengutus engkau. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Dengan penglihatan itu, Tuhan berbicara kepada dia. Bahwa dia harus melayani satu keluarga namanya Cornelius. Orang yang baik, orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi dia belum berjumpa dengan Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Lewat Petrus, Tuhan berbicara kepada mereka. Akhirnya apa? Seluruh keluarga Cornelius, orang yang baik ini diselamatkan. Dan dibaptis Roh Kudus dan dibaptis air. Nah oleh Bapak Ibu hari ini, kalau kita masuk hadirat Tuhan, mungkin saudara berkata, Pak saya waktu berdoa aku gak pernah dengar suara Tuhan. Belajar terus, datang kepada Tuhan. Ada, gak semua, kadang-kadang ada kasih penglihatan, ada dikasih firman Tuhan, ada dikasih hal-hal yang mungkin, sesuatu yang mungkin samar-samar. Tapi intinya apa? Tuhan sedang berbicara kepada kita semua. Tuhan masih mau bicara kepada kita semua. Supaya apa? Supaya kita diteguhkan iman kita. Nah oleh saudara Bapak Ibu hari ini, betapa pentingnya kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Amin saudara Bapak Ibu. Mulai hari ini mari berikan waktu kita dimanapun kita berada. Mungkin sudah lama jadi orang Kristen, biasa-biasa saja. Mari komitmen mulai saat ini. Tuhan, Roh Kudus aku mau masuk dan tinggal dalam hadirat. Beri waktu. Seperti Yesus pagi-pagi bangun, dia datang menyembah Tuhan. Supaya apa? Dia bisa mengalami suatu persekutuan dalam hadirat Tuhan. Amin saudara Bapak Ibu. Mari kita pakai berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Saya percaya saudara lihat firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita kembali. Betapa pentingnya saudara. Kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Mengalami hadirat Tuhan. Karena itulah kekuatan dan senjata dalam kehidupan kita. Apa hal pertama saudara, apa yang kita alami dalam hadirat Tuhan? Pertama kita akan mengalami ketenangan, kedamaian dan sukacita. Yang kedua apalagi saudara? Kita akan mengalami apa? Berkat Tuhan. Yang ketiga kita akan mengalami perlindungan. Yang keempat kita akan mengalami apa? Keberanian dari Tuhan. Yang kelima kita akan mengalami apa? Kekuatan yang baru. Dan yang terakhir kita apa? Mendengar suara Tuhan. Saya percaya saudara kalau kelima, 6 hal ini saudara terjadi di depan kita. Maka kekristenan kita tidak menjadi kekristenan yang biasa-biasa. Kita akan menjadi orang yang diberkati. Seperti khotbah Yusak pagi tadi. Kita akan menjadi pohon kehidupan. Kita tidak bisa berbuah. Kalau nggak ada aliran sungai Roh Kudus dalam hidup kita. Kita ingin berbuah. Tapi kalau nggak ada aliran air itu mengalir di kehidupan kita. Maka kita akan menjadi orang yang kering. Nah oleh karena saudara hari ini. Kita butuh hadirat Tuhan dalam setiap waktu hidup kita. Beri waktu kita. Gereja, komunitas kita butuh hadirat Tuhan. Jangan sampai hadirat Tuhan itu menjadi sesuatu yang langka dalam kehidupan kita. Mungkin kita bersekutu, mungkin kita sudah ada ke gereja. Tapi kadang-kadang kita seperti hadirat Tuhan ku jauh. Tapi Tuhan mau hari-hari ini. Tuhan mau memulihkan gerejanya. Kalau hadirat Tuhan itu datang, saya percaya saudara, orang-orang berdosa akan datang pada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan seperti kami tidak hanya speaker aja Bapak Ibu. Tapi kalau sudah Roh Kudus bekerja, Roh Kudus akan menjamah, Roh Kudus akan memulihkan, Roh Kudus akan menginsapkan semua orang. Dan semua orang akan datang pada Tuhan. Saya rindu momen itu terjadi di tengah-tengah kita. Setiap orang pribadi datang kepada Tuhan. Alami Tuhan secara pribadi. Haleluya. Hadiratmu sungguh indah. Hadiratmu, hadiratmu
kan selalu di hidupku, diam selalu di dalam hadirat-Mu. Mari katakan, hadirat-Mu Roh Kudus. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh indah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh mulia. Katakan, oh mulia, oh mulia. Hadirat-Mu, kami baik Memuja-Mu ya Tuhan. memuja-Mu. Haleluya. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Katakan, oh mulianya Tuhan. Oh mulianya. Diberkatilah Kau Tuhan. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan Tempat, katakan, diberkatilah Tuhan. Firman Tuhan disampaikan kepada kita malam hari ini. Roh Kudus mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya setiap pribadi kita hari-hari ini tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ada banyak orang meninggalkan itu. Tetapi Tuhan mau mengingatkan kembali kepada kita, kembali alami hadirat Tuhan. Miliki rasa haus, rasa rindu dan lapar akan Tuhan. Sebab kita tahu dunia sedang begitu banyak hal yang terjadi.
Tidak ada tempat yang paling aman di dunia ini. Hanya satu tempat yang paling aman, di hadirat Tuhan. Itulah tempat dan rumah yang sedang Tuhan sediakan bagi setiap umatnya. Apapun yang kita alami hari ini, apapun masalah kita hadapi hari ini, lari ke rumah Tuhan. Lari ke hadirat Tuhan. Sebab di sana ada banyak hal yang Tuhan sediakan. Di sana ada banyak persediaan yang Tuhan sedang sediakan bagi umatnya. Dan Tuhan mau memberikan itu kepada setiap pribadi kita. Tuhan berjanji bahwa darah anak domba Allah, itulah yang membawa kamu bersekutu dengan Dia hari ini. Jangan melihat diri kita siapa, tapi lihatlah anak domba Yesus. Dia sudah rela mengorbankan darahnya supaya setiap pribadi kita menerima apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari jemaat Tuhan yang angkat tanganmu saat ini. Oh haleluya Jesus. Oh rabasyanda rabaya. Hina rabasyanda ya ramaya. Hina ramasyakana ya ramaya. Hina ramaya rasyada. Mari masing-masing berdoa kepada Tuhan. Masing-masing minta kepada Tuhan Roh Kudus. Biar setiap pribadi kita boleh mengalami akan hadirat Tuhan. Tuhan mau setiap pribadi kita di tempat ini alami secara pribadi. Hadirat Roh Kudus itu ada di tengah-tengah kita. Oh Bapa di surga. Ora kasyandara bakaya rabasikara. Ora la Bapa kaya rabasikara. Inamaya rasyando. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Bapa. Engkau menyediakan tempat yang terindah bagi setiap kami anak-anak-Mu. Tempat rahasia yang Tuhan sediakan bagi kami sebagai anak-anak kerajaan. Kami bersyukur ya Tuhan. Mari Roh Kudus bawa kami setiap umat-Mu di tempat ini hari-hari ini. Mulai saat ini dan ke depan Tuhan bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Untuk kami tinggal di tempat kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, sebagaimana firman-Mu berkata, Engkau membangun tempat kediaman-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Engkau ingin membawa setiap kami lebih banyak lagi di tempat ini, di kota ini. Mengalami aliran-aliran air kehidupan daripada Tuhan. Seperti ikan yang begitu banyak yang mengalami kematian. Tapi kami percaya Engkau yang berkata, dari tempat-Mu, dari tahta-Mu yang kudus, Engkau akan mengalir aliran air kehidupan itu. Ia akan mengalir kepada setiap hati umat-Mu di tempat ini. Ia akan mengalir kepada setiap mereka yang mengalami kematian. Ia akan mengalir kepada setiap mereka yang mengalami kekeringan. Roh Kudus-Mu ya Tuhan akan datang kepada mereka. Ia akan menghidupkan mereka kembali. Ia menghidupkan, membangkitkan kembali. Sehingga mereka Tuhan akan bertumbuh dan menjadi tumbuh-tumbuh, yaitu pohon kehidupan. Bapa, kami percaya Engkau sedang membuat itu di tengah-tengah kami hari-hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Taruhkan itu terus dalam hati kami. Berikan rasa haus, rindu dan lapar kami kepada Bapa. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau janjikan untuk umat-Mu di tempat ini, itu pasti terjadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Segala kemuliaan, hormat dan syukur hanya bagi Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes, haleluya.